Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Mengapa kita datang ke sini? Tuntutan kita apa? Tuntutan kita cuma satu. Kita meminta upah pokok yang layak. Upah pokok yang Kalian kesini hanya menuntut apa? Keadilan. Keadilan. Benar keadilan. Apa itu adil? Tidak ada yang dirugikan. Adil itu, sekali lagi bapak-bapak, saya ingatkan, adil itu bukan kita minta gajinya kita ini kayak bapak-bapak yang baju biru atau bapak-bapak yang baju coklat. Kami nggak minta yang berlebih, kami mintanya yang ada di peraturan perundangan. Kami nggak minta hak istimewa. Negara sudah memfasilitasi dengan undang-undangnya. Kita nggak pengen disamain gaji kita sama bapak organik. Kita nggak pengen gaji kita disamain sama bapak polisi. Kita nggak pengen disamain gaji kita sama bapak yang di sana, yang di gedung pojok sana. Kami hanya minta keadilan, disesuaikan dengan resiko yang kita dapat. Puluhan sopir tangki Pertamina berunjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga Full, Terminal Tasikmalaya, Senin 27 Juni 2022. Mereka menuntut upah layak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Beragam upaya telah dilakukan untuk menuntut hak, mulai permohonan diskusi dengan manajemen vendor, tapi tak kunjung dipenuhi, hingga beraudiensi dengan Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya yang tak dihadiri pihak vendor. Semua ikhtiar itu tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Bahkan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Full Terminal Tasikmalaya cuma bisa berjanji tanpa memberi bukti. Karena itu, para sopir tangki Pertamina yang tergabung dalam Serikat Buruh Migas Tasikmalaya menggelar aksi turun ke jalan untuk melawan kezaliman Pertamina. Kami dari Serikat Buruh Migas Tasikmalaya yang terafiliasi oleh Federasi Buruh Migas Kasbi kali ini melakukan aksi untuk menuntut agar pihak manajemen perusahaan di sini Pertamina Tasikmalaya agar menyampaikan aspirasi kami di mana upah para pekerja awak mobil tangki ini masih menggunakan formulasi UMK. Sedangkan sesuai regulasi UMK itu digunakan untuk pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun. Dan faktanya di Tasikmalaya itu upah itu terendah se-Jawa Barat dan terendah kedua se-Indonesia, khususnya di manajemen perusahaan Pertamina. Dalam aksi yang berlangsung aman ini, massa menuntut upah layak dan hentikan upaya paksa mengubah formula tunjangan pesangon bagi seluruh pekerja penunjang di lingkungan PT Pertamina. Spanduk-spanduk bertuliskan beragam kecaman dibentang, seperti kejarodi terulang kembali, kemerdekaan seperti nasi dimakan jadi tai, kerja di BUMN upah pakai formulasi UMKM, perbudakan modern di tubuh perusahaan milik negara, dan kecaman-kecaman lainnya. Para peserta aksi juga membuka baju sebagai bentuk sindiran kepada manajemen Pertamina yang tidak memerhatikan nasib pekerja. Mereka kecewa karena sebagai pegawai yang bertanggung jawab dalam mendistribusikan BBM ke berbagai wilayah di Priangan Timur,
pihak perusahaan malah memberi upah murah dan melakukan eksploitasi jam kerja. Upah mereka pun di sini paling rendah kawan-kawan AMT ini. Lebih rendah dari petugas cleaning service dan lain sebagainya. Sedangkan dari aspek risiko pekerjaan mereka paling tinggi risikonya. Selain jam kerja yang terlalu eksploitatif, jam kerjanya terlalu berlebih, ternyata upah mereka pun masih di bawah nilai rata-rata yang seharusnya. Kita selama ini buntu, mau dapat referensi apa ini, agar setiap pekerja itu mendapatkan kelompok pekerjaannya sesuai profesi masing-masing. Dan yang kita dapat hanya itu, SK 06 Korporat 2015, itu harus menjadi acuan. Tapi alibinya perusahaan itu tidak digunakan, hanya untuk digunakan oleh pekerja alih daya, bukan awak mobil tangki. Nah, ini yang menjadi polemik kita selama ini secara terus-menerus, sampai kita pernah audensi di DPRD, minta ke pemerintah daerah. Tapi kembali bahwa ternyata ujungnya itu di perusahaan sendiri yang tidak taat terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan. Aca Irawan, pegawai yang sudah puluhan tahun menjadi sopir tangki dan kini dialihkan jadi kondektur, menjelaskan ada perubahan pola pengupahan yang dilakukan perusahaan dan berdampak buruk pada pegawai. Alih-alih gaji naik, yang terjadi malah sebaliknya. Padahal ia sudah puluhan tahun bekerja di Pertamina. Perusahaan dinilai tidak menjalankan perintah undang-undang, dan itu merugikan pegawai. Setelah 2008, ketika kita menginjak ke Patraniaga, gaji kita dibalikan ke UMR, yaitu upah minimum regional daerah gitu. Sampai sekarang, ya itu tetap yang dipakai adalah UMR. Dan dari mulai 2015 sampai sekarang itu tetap UMR. Setelah kami tahu ternyata UMR itu untuk pekerja UMKM, ya kami mengajukan kalau gaji kami itu harus standar yang sesuai dengan keputusan korporat.